Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi terkait ekonomi sumber daya manusia. Ya, sebelumnya perkenalkan, ini adalah duta kelompok kami. Yang pertama ada Gabrielia, NIM 004, kemudian ada Elfrida, NIM 010, selanjutnya ada Novendra, NIM 08, Abdul Hakim, NIM 036, Farida, NIM 052, dan Siti Masula, NIM 058. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke materi yang pertama. Oke, pada kesempatan kali ini, saya Abdul Hakim, NIM 036, akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi sumber daya manusia. Apa sih itu ekonomi sumber daya manusia? Ekonomi sumber daya manusia atau ESDM ini merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis, pembentukan, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Nah, dengan kata lain, ekonomi sumber daya manusia ini adalah penerapan teori pada analisis sumber daya manusia itu sendiri. Begitu. Nah, untuk mengetahui terkait apa saja ruang lingkup dari ekonomi sumber daya manusia nanti akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia ini membahas berbagai hal. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Human Resource Planning ini berkaitan dengan mempersiapkan sumber daya manusia menjadi angkatan kerja dengan dibekali pengetahuan serta keterampilan. Kemudian, selain mempersiapkan sumber daya manusia, Human Resource Planning ini juga mempersiapkan kesempatan kerja. Menurut Harbinson dan Myers dalam Aris Ananta tahun 1990, masalah utama dari pembangunan ekonomi sumber daya manusia sendiri ialah kurangnya pekerja tingkat tinggi dengan kelebihan yang dibutuhkan dan tidak termanfaatkannya kesempatan kerja dengan baik. Artinya apa? Artinya di sini para perusahaan menerapkan atau memiliki standar-standar khusus yang dinilai cukup tinggi oleh angkatan kerja, yang dimana ketika angkatan kerja ini tidak memiliki atau tidak memenuhi persyaratan yang perusahaan berikan, mereka otomatis tidak mampu memanfaatkan kesempatan kerja tersebut dengan baik. Dengan tidak termanfaatkannya kesempatan kerja yang ada, maka timbullah pengangguran, di mana yang kita tahu bahwa pengangguran di sini merupakan faktor penghambat dari adanya pembangunan ekonomi. Dan dengan adanya perencanaan sumber daya manusia ini mampu meningkatkan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh angkatan kerja. Dan diharapkan angkatan kerja yang telah meningkatkan kemampuannya ini mampu memanfaatkan kesempatan kerja dengan baik. Kemudian selanjutnya ada ekonomi ketenagakerjaan atau labor economic. Labor economic ini membahas masalah serikat pekerja, asuransi pekerja, jaminan kesehatan pekerja, dan diskriminasi gender dalam sebuah perusahaan serta manajemen perusahaan. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran terkait hubungan kerja. Misalkan jam kerja yang tidak sesuai, kemudian jumlah jatah cuti yang berkurang, serta upah, yang dimana upah ini menjadi hal yang sensitif bagi para pekerja. Mereka merasa bahwa upah yang mereka berikan atau upah yang perusahaan berikan kepada mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada perusahaan. Sehingga dengan adanya ekonomi ketenagakerjaan ini membantu para pekerja untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja, di mana mereka mengharapkan bahwa para pekerja ini mendapat perlakuan yang adil di perusahaan yang mereka tempati. Kemudian yang terakhir ada ekonomi kependudukan atau population economic. Population economic ini membahas terkait hal-hal kependudukan, misalnya angka kematian, angka kelahiran, jumlah peningkatan penduduk, kemudian migrasi, transmigrasi, dan lain-lain. Dari hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan tersebut, maka dapat mengarah kepada pemanfaatan angkatan kerja. Seperti yang kita tahu, ketika suatu negara memiliki jumlah penduduk yang tinggi, otomatis mereka juga memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi.
Ketika jumlah angkatan kerja yang tinggi ini terus meningkat, namun kesempatan kerja yang mereka miliki itu tidak sesuai dengan jumlah peningkatan, maka akan timbul juga yang namanya pengangguran. Oleh sebab itu, dalam ekonomi ketenagakerjaan ini juga membahas terkait tentang masalah perkawinan, kemudian angka kelahiran, dampak yang diberikan adanya pertumbuhan penduduk, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi sumber daya manusia. Sumber daya manusia dibagi menjadi dua, secara mikro dan secara makro. Secara mikro ini berperan dalam faktor produksi. Secara mikro, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Secara mikro ini juga faktor produksi sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada secara makro. Secara makro ini berperan dalam pembangunan dan kependudukan. Secara makro, sumber daya manusia diartikan sebagai penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah negara yang memiliki ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Dari sisi tenaga kerja, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua lagi, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdapat dua, yaitu ada pekerja dan pengangguran. Dengan demikian, komponen-komponen tadi seperti tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran juga merupakan indikator penilaian pembangunan suatu negara. Itulah peran dari sumber daya manusia. Selanjutnya, fungsi sumber daya manusia akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi sumber daya manusia. Dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang di sini yang dimaksudkan yaitu penduduk yang telah memasuki usia 15 hingga 64 tahun yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua yaitu sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Hal ini yang dimaksudkan bahwa sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Jadi di sini setiap manusia pasti memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga pemimpin tersebut harus memiliki jiwa interpersonal yang dapat menjembatani antara pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan bawahan, dan bawahan dengan bawahan. Yang keempat yaitu sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Tenaga usahawan ini memiliki arti bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja secara mandiri guna menghasilkan barang atau jasa. Yang kelima yaitu sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan iptek. Yang keenam, mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Yang ketujuh, sumber daya manusia sebagai produsen. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia sebagai konsumen. Selanjutnya yaitu teori ekonomi sumber daya manusia. Yang pertama ada Adam Smith. Nah, menurut Smith, manusia merupakan faktor produksi yang utama yang menentukan kemakmuran. Nah, mengapa demikian? Karena tanah tidak akan berarti kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai dalam mengelola, sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Menurut teori klasik, kondisi full employment akan selalu terjadi karena gaji berfungsi sebagai pengimbang antara penawaran dan juga permintaan tenaga kerja. Nah, pada akhirnya, asumsi yang dibuat oleh klasik sebagai berikut. Yang pertama,
adanya pasar persaingan sempurna dan tiap industri terintegrasi secara vertikal. Yang kedua, tidak ada serikat buruh yang efektif. Yang ketiga, terjaminnya mobilitas pekerja antara industri dan perusahaan yang ada di daerah. Yang keempat, tersedianya informasi lengkap dan bebas untuk semua pekerja. Yang kedua, teori dari Robert Malthus. Nah, menurutnya jumlah penduduk yang tinggi juga berakibat terhadap penurunan produksi per kapita. Nah, cara untuk menghindari hal tersebut dengan pengendalian jumlah penduduk dengan cara pengendalian moral, seperti penundaan usia perkawinan. Selain itu, mengurangi jumlah anak dengan program KB. Yang ketiga, teori dari J.M. Keynes. Menurut Keynes, dalam jangka pendek, aggregate demand harus ditingkatkan apabila ingin meningkatkan employment. Nah, peningkatan permintaan akan meningkatkan employment hanya bila tersedia kapasitas produksi yang belum digunakan. Nah, kapasitas produksi ini berkaitan dengan modal fisik dan juga modal manusia. Saya Siti Misaula yang akan melanjutkan presentasi dari Gebilia, yaitu tentang teori ekonomi sumber daya manusia. Adapun teori selanjutnya yaitu tentang teori penduduk optimal yang diperkenalkan oleh J.S. Mill pada tahun 1921. Nah, menurut teori ini ada jumlah penduduk tertentu yang dapat menghasilkan produksi per kapita yang tinggi. Untuk jumlah penduduk tertentu yang dapat dikatakan optimal yaitu dalam artian tidak ada perubahan baik dalam jumlah dan mutu sumber daya yang tidak dapat diperpengaruhi maupun modal fisiknya. Untuk pengertian produksi sendiri yaitu tidak hanya mencakup barang tetapi juga pendidikan dan kebersihan lingkungan. Teori selanjutnya yaitu teori pertumbuhan yang diperkenalkan oleh dua tokoh. Yang pertama yaitu Harold Domar, yang pemikirannya muncul pada tahun 1946 dan 1948. Adapun tokoh yang kedua yaitu Robert Solow pada tahun 1957. Untuk pemikiran Harold Domar ini sama seperti halnya dengan teori Malthus yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang besar dan dianggap dapat mengurangi hasil pembangunan. Namun dalam model ini outputnya dinyatakan dalam per kapita. Dan bedanya teori ini dengan teori Malthus yaitu dalam teori ini jumlah penduduk yang besar dapat tidak mengurangi pendapatan per kapita jika diimbangi dengan peningkatan modal fisiknya. Sehingga dalam model ini peran modal fisik amatlah besar. Penduduk juga dianggap sebagai salah satu sumber daya, tetapi kapasitasnya dapat meningkat hanya bila modal fisiknya juga bertambah besar. Nah, untuk teori dari Robert Solow yaitu menganggap bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, bukan sekedar pembagi. Nah, model ini menganut paham bahwa dapat terjadi substitusi antara modal fisik dan juga pekerja. Teori yang terakhir yaitu teori rational expectation, yang dianggap memodifikasi dari teori klasik. Nah, menurut teori ini, perubahan permintaan entah melalui ekspansi moneter atau fiskal hanya akan meningkatkan output nyata dan employment bila masyarakat tidak menduga adanya kenaikan permintaan itu. Namun dari pengalaman tersebut, masyarakat akan belajar tentang perubahan yang terjadi akibat perubahan permintaan yang tidak diduga tersebut. Akhirnya permintaan akan kembali seperti semula, dan output nyata maupun employment juga kembali ke titik keseimbangan semula. Sehingga bagi aliran ini, perekonomian dianggap cenderung dalam keadaan seimbang, sehingga tidak perlu adanya kebijakan stabilisasi yang dilakukan oleh teori Keynes. Sebab perekonomian itu sendiri sudah dalam keadaan stabil. Dalam perekonomian yang sudah stabil ini, jika kebijakan stabilisasi diterapkan, maka justru akan mengganggu perekonomian itu sendiri.
Studi kasus ekonomi sumber daya manusia. Pada kali ini contoh yang kami angkat yaitu perubahan dunia kepada disrupsi digital yang tidak dapat dihindari. Ditambahkan akan dihadapinya revolusi industri 4.0 menuntut keterampilan bisnis dan cara kerja yang baru. Di mana salah satunya adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia agar sesuai dengan tuntutan zaman. SDM yang kreatif dan memiliki keterampilan yang mendalam yang saat ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan daya saing tenaga kerja nasional. Pengetahuan dan keterampilan yang tertanam dalam individu Indonesia adalah bibit unggul yang akan mendorong inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan bangsa. Berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan tadi, dilihat dari ruang lingkup ekonomi, yaitu ekonomi perencanaan, Indonesia sudah merencanakan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan yang namanya yaitu program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM. Jadi dengan adanya program Kartu Prakerja ini diharapkan dapat siap menghadapi era digital seperti saat ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.